Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di channel Arif Permana underscore ASP. Kali ini gue mau ngebahas tentang channel Auranti gue nih. Jadi dari pertama kita ngekip sampai buat dia stabil, terus buat dia mentalnya berani lagi, sampai dia flaring, sampai dia mangap-mangap. Ada beberapa langkah ya dalam kita memilih ikan dan juga mengondisikan air dan tanknya, dan dari pakannya juga nanti kita bahas di video ini nih. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Arif Permana underscore SP dan like, comment, and share. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya, biar selalu terupdate nih video terbaru kita. Dan gue juga semakin semangat nih bikin video-video buat kalian semua. Jangan lupa tonton videonya, jangan di skip ya, biar nggak terjadi kesalahpahaman, biar lebih jelas lagi. Oke, selamat menikmati. Hari ini gue mau mau ngasih tahu tentang bagaimana cara bikin flaring ikan Auranti. Kebetulan Auranti gue ini ngekip dari size 15 cm. Nah, ini guys agak berisik soalnya di depan teras rumah ya. Gangnya gang aktif, banyak yang lewat lalu lalang. Lanjut. Nah, setelah saya ngekip 15 ukuran cm, sekarang udah mau setahun lah. Kira-kira ukuran 19 cm 19 cm lah. Ikannya udah aktif tuh, deketin tangan tuh udah flaring tuh. Nah itu guys, jadi kalau gue pribadi ngekip ikan ini banyak banyak kisi-kisinya sih, maksudnya banyak yang gue perhitungin. Mungkin kiper-kiper mania yang lainnya punya pilihan masing-masing. Kalau gue pribadi, pertama gue ngekip nih di temen gua, udah kipan sebulan 2 bulan lah, belum settle, belum flaring ya kan. Nah banyak pilihannya, itu ada 4 deh. Nah gue pilih-pilih ini deh yang paling kriteria gue nih. Oh ini guys, iklan ada orkes dorong nih, orkes gerobak. Lanjut. Nah, kenapa gue milih si Auranti ini nih? Jadi ada kriterianya. Yang pertama, satu, gue ngeliat dia walaupun belum flaring, walaupun belum settle, tapi dia kelihatan sehat. Dulu ketika itu dia. Lanjut, yang kedua kriterianya badan, postur badan atau profesional badan. Dia panjang badannya, tidak short body atau pendek ya, kayak gitu. Terus kriteria yang ketiga, ngelihat bar dan fin atas, bawah, dan belakang. Kalau di sini barnya agak begitu renggang ya, nggak rapet. Nah, tuh sama kanan kirinya juga barnya sedikit simet sih, walaupun nggak begitu simet. Terus dorsal atasnya atau finnya dia lumayan gondrong tuh, ini tidak saya sisir, masih bawaannya ya.
Terus yang ketiga, kita lihat nih di anggota badannya ada luka atau tidak. Nah, ini aman, tidak ada luka. Itu. Kemudian apalagi kriterianya ya? Untuk kalau masalah warnanya sih biasa standar, belum begitu ngejreng pas saya ngekip. Ini treatmentnya saya kasih cacing tanah sehari 2 kali. Kadang pagi 2 kali, kadang pagi sekali, kadang malam sekali. Itu aja sih. Kadang juga seminggu sekali saya kasih katak sawah. Kadang saya kasih yang size jempol tangan. Kadang juga yang anak-anak kecil, anak-anakan kataknya. Nah gitu. Jadi kenapa saya ngekip Cana Auranti ini kriterianya sebagai berikut yang tadi saya sebutin. Oh iya, balik lagi ke pembahasan kita, cara flaringin Auranti yang baru kita keep dari PO atau yang sudah dikip lama. Oke. Intinya sih kalau saya ini ngekip dari penghabis juga, cuman udah di single tank udah sebulanan. Dia si penghabis juga yang ngejualnya itu dia beli PO kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau gue pribadi sebelum ngekip, langkah-langkahnya malamnya gue sediain akuarium dan gue isi air secukupnya. Ini kan ukuran tingginya 30. Nah, gue isi setengah dari akuarium ini sekitar 15 sampai 15 cm lah tinggi airnya. Dan itu gue kasih garam malamnya. Setelah itu kemudian gue matiin nih si mesinnya, aerator mesinnya ini. Kemudian siangnya baru gue keep. Nah setelah gue keep, jadi pas yang habis gue keep nih langsung gue bawa ke rumah kan. Nah bawa ke rumah si ikannya, sebelum gue masukin gue aklimasikan dulu nih, masih di dalam plastiknya. Jadi agar suhu di dalam air ini sesuai dengan suhu yang ada di dalam plastik. Ketika ikannya masih di plastik ini kan, kita aklimasikan sekitar 15-20 menit. Setelah itu kita masukkan. Nah, jadi oh iya, nggak lupa juga malamnya gua kasih juga nih ekstrak ketapang, air ekstrak ketapang. Jadi airnya berubah jadi kuning ya, kuning agak pekat gitu deh. Kenapa? Tujuannya biar menetralisir si kadarnya dan juga nggak terlalu kaget si ikannya, seperti itu. Terus setelah gue masukin, nah si ikan lampu tetap gue matiin, nggak dalam kondisi nyala lampu, seperti itu. Tetap gue matiin. Setelah ikan sudah kita masukkan, sudah sesuai dengan suhunya, kita masukkan air di keadaan setengah, power head keadaan off, ya kan, lampu off, ya udah. Setelah itu kita tinggalkan aja seharian. Nah kita lihat perkembangannya besok, hari kedua ya. Setelah hari kedua berlalu, kita lihat perkembangannya nih si Aurantinya, apakah sudah settle atau sudah berenang dia kesana kemari atau masih mojok, ya kan. Misalkan beberapa hal tersebut masih ada, biarkan ikannya kita biarkan dulu biar dia istirahat, biar dia menguasai situasi akuariumnya dia.
dan mengembalikan mentalnya dia juga. Kita diamkan saja, kasih makan aja, nggak usah digodain, kasih makan selama 3 hari ya, atau seminggu. Nah, kalau saya sih seminggu. Setelah seminggu tuh, selama dalam waktu seminggu kan saya kasih makan cacing pagi 2, kadang pagi 1, kadang sore 1 gitu. Udah, terus saya kasih makan aja terus gitu selama seminggu tuh. Setelah cairan dari ekstrak daun ketapangnya berubah, sudah agak terang lagi, tidak keruh lagi, tidak warna kecoklatan lagi, kita ganti airnya. Jadi kita ganti airnya setengah juga, misalkan itu setengah dari akuarium ini nih, ini kan tingginya 30 cm, kita isi 15 cm. Nah, kita kurangin lagi dah 7 cm kayak gitu, kita tambahin lagi 15 cm. Berarti kita diamkan lagi, tunggu setengah jam, kita kasih makan lagi. Nah, terus kita tunggu kasih makan lagi. Kalau ikan udah seminggu adaptasi, biasanya dia udah berenang, udah bermain kayak gini nih. Nah, sama halnya dengan ikan ini gua. Gitu. Ini treatment yang dilakuin ke ikan auranti gua ya. Nah, terus setelah seminggu lebih kita coba goda dengan pakan cacing. Masih cacing tanah saya terus. Kita godain, apa dia ngerespon, jika dia ngerespon si ikannya. Nah, terus kita godain selama 15 detik lah atau 20 detik, kita kasih makan satu. Kita tunggu sampai dia cerna si cacingnya, kemudian kita goda lagi untuk kasih makan yang kedua. Setelah mondar-mandir lagi, kita cemplungin lagi. Tetap masih sehari saya kasih 2, pagi atau siang. Dah, besoknya gitu lagi. Setelah kita mau kasih makan, sebelum kita kasih makan, kita godain lagi dengan pakannya. Terus kalau ini selama seminggu saya terus bolak-balik pakai pakan. Sudah ngerespon, baru seminggu lebih mulai pakai kaca. Kita tes mentalnya apakah dia udah ada tuh. Kalau ini ternyata kalau dia udah ngerespon mentalnya, udah ada nih setelah seminggu lebih tuh, kayak gini. Terus gitu kita mainin. Setelah kita kasih makan atau sebelum kasih makan, kita mainin dulu tuh. Terus gitu terus. Nah, ganti pakai tangan tuh gitu terus jangan dikedor dulu ya. Soalnya kita latih terus pakai cermin dan pakai tangan. Jangan dikedor dulu, belum saatnya dikedor. Nah, kita dia tidak merespon, kita kacakan lagi seperti itu. Terus pergantian ya, seiring waktu pasti akan terbiasa nanti si aurantinya. Jadi ngeliat kita tuh seperti musuh tuh. Jadi ini sih sifatnya teritorial. Jadi ini boleh ya, gua nih, lu mau ganggu, lawan gua dulu gitu ibaratnya ya kan. Nah, terus selama seminggu terus saya konsisten cermin tangan kayak gitu. Seminggu lewat, lalu kita mulai nih, misalkan seminggu lewat, sebelum saya goda dengan tangan, dia dengan kepala juga sudah mau ngedok tuh kayak gitu sebenarnya. Nah, dia jauh juga udah ngedok tuh. Ini sebenarnya mengapa-ngapa, cuman saya males buat dia mengapa-ngapa karena kasihan. Penting saya sering godain gini aja biar selalu ngerespon, biar dia nggak lupa, biar dia ngunci. Salah galak atau mangap-mangap nanti sendirinya dia akan mangap-mangap kalau sudah
mengikat. Ini menurut pengalaman saya kayak gitu. Jadi intinya sih kita harus teliti, harus sabar gitu, jangan putus asa ya gitu. Pokoknya apapun yang kita usahakan dengan teliti, dengan baik, pasti akan menghasilkan yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi ibaratnya kita kayak mencintai sesuatu harus dengan ikhlas. Jadi kita harus dengan ikhlas mentreatmentnya, terus tuh nanti juga akan dia feedback ke kita, mengasih keindahan ke kita tuh, entah itu dari posturnya, entah itu dari warnanya, dari coraknya atau auranya, seperti itu. Oke. Ini apa, ini cara saya membuat auranti menjadi flaring. Mungkin kiper-kiper yang lainnya caranya masing-masing. Ini pengalaman saya membuat cara saya sendiri dari ngekip sampai jadi flaring dan mangap-mangap kayak gitu. Seperti itu ya. Kalau mungkin kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa saya jawab sebisa mungkin, pasti akan saya jawab. Kita sama-sama sharing, kita masih sama-sama belajar ya. Jangan lupa subscribe channel Arif Permana underscore ASP, biar gue makin semangat dan semangat terus ngupload video-video tentang edukasi ikan atau kehidupan gue sehari-hari atau masak dan yang lain-lainnya ya. Oke, cukup sekian. Bila informasi ini berguna, silakan dipakai atau di share lagi ke yang lainnya. Bila tidak apa-apa, cukup berbagi pengalaman aja saya sih. Oke, sampai jumpa ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cana Mania Indonesia.